Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jokowi diserang akun parodi. Sebuah akun parodi di Twitter dengan nama dan juga AVA foto Presiden Joko Widodo menggegerkan jagat sosial media karena isi tweetnya ini nakal dan berisi sindiran. Pasalnya memang sekilas itu seperti akun Presiden Jokowi secara official, padahal hanya akun parodi dengan nama asli @jokowi, bukan dengan huruf O tapi dengan angka 0. Isi tweetnya pada 3 April 2020 dengan foto Presiden Jokowi dan cucunya Jan Etes. Siang ini, karena harus di rumah aja, saya melatih Jan Etes bermain lempar-lemparan tanggung jawab. Nah, ini juga menyindir para pejabat atau pemimpin yang lempar-lemparan tanggung jawab nih. Lalu tweet berikutnya berisi foto anak-anak sekolah cuci tangan. Tadi sore saya dan Pak Ali Muhtar Ngabalin @Ali Ngabalin mengajarkan murid SD 007 cara mencuci tangan yang baik. Sebelumnya, WHO menganjurkan para pejabat sudah mahir untuk cuci tangan. Ini pun menyindir para pejabat yang sering cuci tangan. Namun demikian akun parodi ini ngaku terus terang cuma bercanda. Jangan diciduk ya Pak. Sebelumnya juga mengatakan, tukang bubur, tukang uduk. Kalian terhibur, saya terciduk. Pak Jokowi, maaf ya Pak, saya cuma bercanda, jangan diciduk. Saya gabut di rumah terus. Saya mau DM Bapak, tapi kita belum mutualan. Ada-ada aja warganet ini ya. Jokowi ditertawakan warganet. Kenapa? Karena ngakunya menyukai kerja prioritas saat diwawancarai oleh redaksi BBC News. Joko Widodo dalam sebuah wawancara eksklusif dengan BBC menjawab soal kritikan terhadap dirinya tentang penegakan HAM dan persoalan tentang lingkungan, masalah di Papua, kemudian isu pelemahan KPK, menguatnya konservatisme, hingga dinasti politik, Omnibus Law, serta perihal ekonomi. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta akhir Januari lalu, Joko Widodo menerima BBC di Bandara Internasional Yogyakarta yang baru saja diresmikan untuk wawancara eksklusif, serta mengajak mereka untuk berkunjung ke Candi Prambanan. Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu, tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM, ataupun tidak senang dengan lingkungan. Tidak, kita juga kerjakan itu. Tapi memang kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera, kata Jokowi kepada wartawan BBC News Karisma Faswani. Berita ini pun jelas langsung mendapatkan tanggapan ramai dari warganet. Berita itu dengan judul Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC. Prioritas saya ekonomi, tapi bukan saya tidak senang HAM dan juga lingkungan. Tweet dari akun Twitter @orangkoslet. Senang kerja prioritas. Yang tahu-tahu nongol proyek penghubung Istiqlal dan Katedral dikerjain juga. Itu kan bukan prioritas. Pak Jokowi, prioritas kerja Anda itu meningkatkan ekonomi dan menjaga persatuan. Bukan omong sana, omong sini tapi tidak ada realisasinya. Tagar Jokowi NATO. Tweet pula dari akun @sinyolobel. Baru di awal play, Bapak K bilang, mungkin nanti setelah itu, let me close this one. Ada pula cuitan dari akun @ahmadtvn. Mau komen tapi takut dijemput Avanza hitam. Mungkin cuma satu-satunya di dunia ada presiden suatu negara yang konon katanya adalah pilihan mayoritas rakyat di negara tersebut. Namun anehnya sang presiden itu malah sering dijadikan bahan bulian oleh mayoritas rakyat dari negara tersebut. Ada yang bisa jawab nggak? Timpal akun @zinperson. Selengkapnya di redaksi berita BBC News.
Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC News. Prioritas saya ekonomi, tapi bukan saya tidak senang HAM dan juga lingkungan. Presiden Joko Widodo dalam wawancara eksklusif dengan BBC menjawab soal kritikan terhadap dirinya tentang isu penegakan HAM dan lain-lainnya. Dalam kunjungannya ke Yogyakarta, Joko Widodo menerima BBC di Bandara Internasional Yogyakarta yang baru saja diresmikan untuk wawancara eksklusif serta mengajak mereka berkunjung ke Candi Prambanan. Prioritas yang saya ambil memang di bidang ekonomi terlebih dahulu. Tapi memang bukan saya tidak senang dengan urusan HAM atau tidak senang dengan lingkungan. Tidak, kita juga kerjakan itu. Tapi memang kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera seperti itu. Tambah Jokowi, katanya pada wartawan BBC News Karisma Faswani. Persoalan penegakan HAM seperti diketahui menjadi sorotan para pegiat HAM. Setelah berbagai kasus dugaan pelanggaran HAM di masa lalu, dianggap juga belum diselesaikan oleh pemerintahan Jokowi. Para pegiat lingkungan juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang dianggap mengorbankan persoalan lingkungan. Menurut Jokowi, pada periode kedua pemerintahannya, pihaknya akan fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi kemudian HAM. Kenapa tidak? Tapi tidak bisa semuanya dikerjakan. Bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas. Ujar Jokowi lagi. Dia mengatakan, keinginan pemerintah adalah melindungi semuanya, mulai sisi ekonomi, sosial, budaya, agama hingga sisi HAM. Tapi kita harus kerja dengan prioritas-prioritas. Tidak bisa semuanya berjalan dengan baik karena semuanya satu-satu, ujar Jokowi. Masa sih Pak? Tambahnya lagi, memang katanya baru mengerjakan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Dalam bagian lain wawancara tersebut, Joko Widodo juga menyinggung soal isu intoleransi. Dia menolak apabila ada yang menyebut pada masa pemerintahannya ini isu intoleransi meningkat. DNA masyarakat Indonesia adalah toleran, moderat, dan itu yang ia lihat. Bahwa kadang-kadang di bawah, di grassroots, ada sedikit gesekan. Dan katanya, ia mengira itulah sebuah demokrasi. Selain itu, Jokowi juga bersikukuh bahwa pencalonan diri putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka dalam Pilkada Solo bukanlah merupakan praktik politik dinasti. Terus apa dong Pak? Katanya, dinasti politik itu kalau menunjuk anggota keluarga untuk menjabat. Misalnya, Jokowi menunjuk anaknya jadi menteri. Tapi kalau seorang keluarga dari anak misalnya mendaftarkan diri, berpartisipasi dalam pilkada yang menentukan rakyat, dan bukan dirinya sendiri. Dia pun mengatakan juga tidak akan berkampanye untuk anaknya. Tambahnya lagi, tentang Omnibus Law. Apakah ada memiliki cara untuk menerbitkan Omnibus Law yang merupakan perubahan sejumlah undang-undang? Lalu apa sih visi Jokowi dengan Omnibus Law? Katanya ia ingin menyederhanakan perizinan dan juga birokrasi. Ingin sebuah kecepatan sehingga diperlukan sebuah harmonisasi undang-undang sehingga muncul kecepatan pelayanan. Muncul kecepatan dalam membuat kebijakan sehingga Indonesia akan lebih bisa cepat dalam merespon perubahan dunia yang ada. Katanya ia ingin melayani investor secepat-cepatnya, baik investor lokal maupun investor asing. Kemudian yang kedua, Jokowi juga ingin dalam periode keduanya ini konsentrasi kepada pembangunan SDM. Dan tahun pertama mungkin fokus di infrastruktur. Dan yang kedua, fokus konsentrasi di pembangunan SDM. Lalu, banyak yang menentang Omnibus Law. Serikat buruh menentangnya dengan alasan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja mengurangi hak-hak buruh. Aktivis lingkungan juga mengatakan bahwa Omnibus Law ini menguntungkan pengusaha.